kemudian baru subactivity-nya. Halo, Mas Denny, ini masih nyambung atau seperti apa ya? Masih nyambung, masih nyambung. Oke. Saya tadi sempat keputus. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Kemudian dalam identifikasi aktivitas pekerjaan ini tidak perlu mengidentifikasi sampai tahapan langkah per langkah. Mungkin teman-teman yang udah mendapatkan sesi JSA sebelumnya, kita mengidentifikasi bahayanya dari step by step langkah pekerjaan. Namun di BPR ini kita tidak perlu mengidentifikasi langkah by langkahnya dalam dokumen IBPR ini. Cukup sampai dengan level subactivity. Misalkan teman-teman aktivitinya adalah maintenance mobil. Maintenance mobil itu subactivity-nya yang pertama itu adalah pencucian mobil, dibersihkan dulu mobilnya sebelum di maintenance. Yang kedua adalah subactivity-nya pemeriksaan engine. Yang ketiga misalnya penggantian oli atau seterusnya. Jadi per subactivity itu harus diidentifikasi bahayanya. Jadi tidak menjadi satu kelompok maintenance mobil, satu risiko, kumpulan bahayanya apa, kemudian kumpulan risikonya apa, langsung gitu. Kalau saya pribadi merekomendasikan teman-teman untuk membreakdown secara subactivity-nya, baru digali bahaya sama risikonya. Setelah kita mengidentifikasi aktivitas, kita kemudian menetapkan tipe pekerjaannya. Tipe pekerjaannya ini adalah apakah pekerjaan tersebut masuk kategori rutin atau non-rutin. Ini mungkin teman-teman yang udah mendapatkan materi dari SMK 3 ataupun ISO, ini adalah suatu hal yang harus teridentifikasi dalam IBPR. Aktivitas rutin dan non-rutin harus tercover dalam identifikasi IBPR kita. Aktivitas rutin ini adalah aktivitas yang selalu dilakukan, sedangkan non-rutin ada dilakukan ketika kondisi-kondisi tertentu saja. Contohnya misalkan kita melakukan aktivitas servis mobil, subactivity-nya penggantian oli, root itu kegiatan rutin, mungkin kegiatan non-rutinnya adalah penggantian oli di lapangan gitu, bukan di workshop, itu bukan rutin karena itu insidental, itu bisa masuk kategori non-rutin. Bahayanya pun akan berbeda ketika itu dilakukan rutin dan non-rutin, karena kalau rutin berarti secara prosedural, secara area kerja biasa udah disetting dengan kondisi yang baik, sedangkan non-rutin ini adalah kondisi yang tidak terprepare dengan baik. Sehingga di sini teman-teman harus dapat mengidentifikasi bahayanya lebih banyak biasanya dalam kegiatan yang non-rutin ini. Setelah kita identifikasi tipe pekerjaan, teman-teman lanjutkan untuk mengidentifikasi keberadaan bahayanya. Identifikasi bahaya ini harus mencakup identifikasi dari infrastrukturnya, material yang digunakan, peralatan yang teman-teman gunakan, tools yang teman-teman pakai, lingkungan kerjanya itu lingkungan kerja yang tertutup, contohnya lingkungan kerjanya di area warehouse, di workshop, atau di lapangan terbuka. Nah, itu kan lingkungannya berbeda nih. Nah, itu harus teridentifikasi dari setiap bahayanya. Kemudian kompetensi dari pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut, termasuk isu sosial yang ada dalam organisasi harus teridentifikasi. Misalkan isu sosialnya suatu organisasi tersebut, misalkan berada di suatu daerah yang memiliki kebudayaan spesifik, sehingga pada hari-hari kebudayaan tersebut akan berpengaruh pada proses pekerjaan. Maka itu harus teman-teman identifikasi di dalam IBPR-nya juga. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan catatan insiden terdahulu, seperti yang tadi kita bahas tahap metode dalam identifikasi bahayanya. Kemudian mengidentifikasi potensi emergensinya. Apakah pekerjaan tersebut ada potensi emergensi yang bisa terjadi? Misalkan kita penggantian oli, ada potensi terbakar di situ, secara emergensinya adalah kebakaran. Nah, itu bisa teman-teman harus teridentifikasi dalam identifikasi bahayanya. Kemudian mempertimbangkan aspek orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Contohnya pekerjaan tersebut hanya dilakukan pekerja sajakah, atau melibatkan vendor-kah? Misalkan supplier vendornya masuk ke area pekerjaan kita atau tidak, kemudian kontraktor
dilakukan oleh kontraktor atau pekerja kita sendiri, itu harus teridentifikasi. Atau misalkan pekerjaan tersebut diperbolehkan visitor untuk datang ke sana. Misalkan ada pengawasan dari pihak pemerintah atau dari Disnaker melakukan pemeriksaan rutin ke perusahaan kita, sehingga dia mau melihat proses maintenance unit kita, misalkan. Ketika itu kita berikan izin untuk melakukan visitor datang ke area kerja tersebut, melihat proses pekerjaan tersebut, itu pun harus teridentifikasi dalam IBPR. Jadi tidak hanya yang bekerja saja. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan adanya visitor yang ikut terlibat di sana, itu pun harus teridentifikasi keberadaan bahaya visitornya tersebut. Kemudian mempertimbangkan skema komunikasi dan perubahan informasi dalam pekerjaannya. Misalkan suatu pekerjaan tersebut dilakukan oleh 2 orang, sehingga harus tertuangkan skema komunikasi, bahaya miskomunikasi pun harus tercover dalam identifikasi bahaya ini. Jadi tidak hanya proses kerjanya saja, tidak hanya orang-orang terlibat saja, tetapi komunikasinya, skema komunikasinya pun harus kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi keberadaan bahaya tersebut. Sehingga diharapkan risiko-risiko terkait masalah komunikasi pun akan terkontrol nanti ke depannya itu. Setelah kita identifikasi bahaya, lanjut lagi melakukan identifikasi keberadaan risiko dari bahaya yang udah ada. Mengidentifikasi setiap risiko yang bisa muncul dari keberadaan bahaya yang telah teridentifikasi. Jadi dari bahaya yang udah teridentifikasi sebelumnya, ada tadi misalkan ada bahayanya ada oli, misalkan tadi ada bahaya oli, misalkan risikonya ada apa? Ada terbakar, ada terpleset karena ceceran oli, atau ada iritasi mata karena terkena oli, kucek-kucek mata atau segala macam, itu harus teridentifikasi dari setiap bahaya yang udah kita identifikasi. Maka biasanya di BPR ini akan lebih banyak muncul risikonya daripada suatu bahaya yang kita identifikasi. Ya misal satu bahaya bisa mengakibatkan risikonya bisa 3 atau 4. Jadi kita harus bisa mengeksplor semua risiko yang bisa muncul dari suatu keberadaan bahaya sebelumnya. Setelah kita identifikasi risiko, kemudian kita harus identifikasi risiko ini harus mencakup aspek kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatannya apa, di aspek kesehatannya apa aja yang akan berdampak, kemudian di aspek keselamatannya apa saja yang berdampak, semua harus teridentifikasi. Sedangkan teman-teman yang menerapkan integrated management system dengan quality management system, maka biasanya identifikasi risikonya pun akan ditambahkan dengan aspek kualitas proses ataupun kualitas produk yang dihasilkan. Jadi kembali ke konsep IBPR di perusahaan masing-masing. IBPR-nya apakah IBPR untuk K3 saja atau safety saja, atau IBPR yang lengkap secara umum, satu dokumen mengcover semua risiko. Itu kembali ke perusahaan masing-masing. Di sini kita fokusnya lebih banyak ke kesehatan sama keselamatan, karena materi kita mencoba menspesifikkan pada masalah K3. Setelah identifikasi risiko, teman-teman harus melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko awal ini statusnya sifatnya opsional, bisa dilakukan atau tidak perlu dilakukan, itu kembali ke skema masing-masing perusahaan. Apa sih penilaian risiko awal ini? Penilaian risiko awal ini adalah menganalisa tingkatan risiko berdasarkan nilai konsekuensi dari konsekuensi dan likelihood yang sudah kita identifikasi dengan menggunakan matriks risiko. Tapi ini sebelum adanya pengendalian kita lakukan pada risiko tersebut. Jadi masih ibarat kata masih potensial risk lah bahasanya di sini, potensial risiko lah yang bisa terjadi gitu. Biasanya konsekuensi yang diambil saat penilaian risiko awal ini adalah dampak terparah yang secara rasional bisa terjadi. Jadi biasanya nih kalau yang potensial risk ini, yang penilaian risiko awal ini biasanya tingkat risikonya sangat tinggi-tinggi semua nih. Karena teman-teman akan mengambil dari konsekuensi terparahnya dari suatu keberadaan risiko tersebut.
Sedangkan untuk menetapkan likelihood-nya, teman-teman biasanya di penilaian risiko awal ini mengacu pada riwayat kejadian serupa di dunia kerja yang sama, atau bisa juga dengan analisa potensi yang akan terjadi secara logis. Nah, jadi penilaian risiko awal atau potensial risk ini statusnya opsional. Teman-teman bisa lakukan atau tidak, itu kembali ke teman-teman. Kemudian kita mengidentifikasi pengendalian risiko yang sudah ada. Misal, apakah untuk pekerjaan tadi kita masih berbicara maintenance mobil, masih berbicara proses penggantian oli. Proses penggantian oli itu untuk pengendalian risiko yang sudah ada kita lakukan apa aja, itu kita identifikasi mulai berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Mulai dari eliminasinya, ada nggak yang udah kita punya, misalkan eliminasi bahayanya, keberadaan bahaya oli, bahan oli tersebut, kita eliminasi olinya tidak mungkin, ya kosong. Kemudian kita substitusi penggantian, apakah ada yang bisa diganti alatnya kah, atau metodenya yang bisa kita ganti, maka dimasukkanlah kontrol tersebut dalam pengendalian kontrol existing. Rekayasa engineering yang dilakukannya ada atau tidak, misalkan area proses penggantian oli harus di area yang terisolasi, misalkan. Nah, berarti itu sudah yang sudah kita lakukan, misal seperti itu, berarti itu menjadi kontrol yang existing dalam kategori rekayasa engineering. Kemudian pengendalian administrasinya, prosedurnya dalam penggantian oli sudah ada apa belum? Kemudian inspeksi bahan atau area kerja penggantian oli udah dilakukan apa belum? Nah, itu masuk ke pengendalian administrasi. Teman-teman bisa identifikasi yang sudah dilakukan apa aja, masukkan di kolom pengendalian existing. Kemudian APD yang digunakan, yang diberikan dalam pelaksanaan penggantian oli ini, apa saja yang digunakan, dimasukkan ke dalam pengendalian risiko existing-nya. Jadi yang sudah kita lakukan, masukkan di situ. Tapi yang belum kita lakukan, masih wacana akan kita lakukan, atau improvement yang akan kita lakukan, tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam kolom pengendalian risiko existing ini. Setelah itu kita menilai kembali risiko yang disebut dengan penilaian risiko aktual. Jadi penilaian risiko aktual ini adalah tingkat risiko yang sebenarnya dari pekerjaan tersebut setelah dilakukan kontrol-kontrol yang sudah ada. Jadi ini penilaiannya itu berdasarkan pada tingkat keparahan dan tingkat keseringan terjadi setelah dilakukannya kontrol. Misalkan konsekuensi di penilaian risiko awal tadi itu sebelum ada kontrol bisa jadi kematian dalam satu pekerjaan. Ketika kita udah lakukan kontrol-kontrol yang sudah ada, bisa jadi konsekuensi terparahnya menjadi pertolongan pertama saja, karena kontrolnya sudah sangat ketat. Jadi pengendalian pertama saja yang jadi dampak terparahnya. Mungkin. Nah, di sini berarti aktual risiko, tingkatan risikonya sudah jadi rendah, gitu. Kemudian likelihood-nya biasanya mengacu pada riwayat kejadian atau riwayat kejadian dari internal perusahaan itu sendiri. Bisa dimulai dari internal kita dulu. Apakah ada riwayat insiden dari pekerjaan tersebut atau tidak? Kalau sudah ada, berarti kan likelihood-nya sangat mungkin terjadi. Atau kalau tidak ada, teman-teman bisa meluaskan lagi view-nya ke kelompok perusahaan yang serupa. Misalkan kompetitor-kompetitor kita ada kejadian yang serupa dalam ada suatu insiden dalam pekerjaan tersebut, maka likelihood-nya akan bisa jadi mungkin terjadi gitu loh. Jadi tahapannya tingkatannya di bawah dari tingkatan ketika insiden itu terjadi di internal kita. Kemudian kalau tidak ada juga di data riwayat kelompok perusahaan yang serupa atau kompetitor perusahaan kita lihat riwayat catatan secara nasional terhadap pekerjaan tersebut ada terjadi eksiden atau tidak. Jika ada, maka kita harus melihat likelihood-nya berdasarkan tren yang terjadi secara nasional. Tetapi jika tidak ada, berarti itu sangat tidak mungkin terjadi status likelihood-nya.
Kemudian saat terjadi insiden, maka likelihood itu langsung akan berubah status menjadi akan langsung berubah dalam status risiko pekerjaan. Biasanya pada pekerjaan tersebut kalau langsung terjadi insiden, maka likelihood-nya bisa langsung meningkat dari yang awalnya mungkin terjadi menjadi sangat mungkin terjadi. Jadi levelnya makin naik sehingga tingkat risikonya pun akan semakin naik. Setelah kita melakukan penilaian risiko aktual, kemudian kita menetapkan pengendalian tambahan jika dibutuhkan. Nah, disinilah yang teman-teman harus miliki di awal tadi saya ngomong, harus adanya kriteria acceptable risk. Disinilah digunakan nanti kriteria acceptable risk ini. Misalkan perusahaan teman-teman menetapkan acceptable risk itu kalau di risiko aktualnya dengan status low atau rendah. Jadi kalau untuk pekerjaan yang risikonya belum rendah di risiko aktual, maka teman-teman wajib menetapkan pengendalian tambahan dari pekerjaan tersebut. Tetapi kalau misalkan teman-teman perusahaannya menetapkan acceptable risk-nya itu adalah kategori risiko yang medium atau sedang, itu udah masuk kategori acceptable risk. Jadi yang kategori tinggi dan signifikan, automatically itu akan wajib untuk ditetapkan pengendalian tambahannya. Sedangkan untuk yang sedang dan rendah, tidak wajib untuk dilakukan pengendalian tambahan. Nah, disinilah konsep acceptable risk itu digunakan. Sehingga saya dari tadi menyampaikan, teman-teman sebelum memulai IBPR ini sudah memiliki konsep acceptable risk yang ditetapkan perusahaan itu seperti apa kriterianya. Kemudian selain berdasarkan acceptable risk, penetapan pengendalian tambahan ini juga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan internal kita. Misalkan dari departemen tersebut ada kebutuhan improvement yang dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas atau mengefisienkan proses pekerjaan atau mengefisienkan cost dari pekerjaan tersebut, maka itu bisa ditetapkan pengendalian tambahan sesuai kebutuhan improvement. Itu diperbolehkan walaupun risikonya sudah rendah. Selain itu, pengendalian tambahan juga wajib ditetapkan jika terjadi suatu insiden pada pekerjaan tersebut. Misalkan pekerjaan penggantian oli tadi di perusahaan kita sudah terjadi eksiden di bulan lalu, maka kita wajib untuk menambah pengendalian tambahan untuk pekerjaan tersebut. Biasanya, rekomendasi hasil investigasi akan menjadi pengendalian tambahan dalam proses penetapan pengendalian tambahan berdasarkan insiden tersebut. Kemudian, semua pengendalian tambahan yang telah ditetapkan tadi wajib ditetapkan batas waktu pelaksanaannya. Jadi, bukan pengendalian tambahan yang ngawang. Jadi misalkan pengendalian tambahannya memonitoring pelaksanaan inspeksi sebelum bekerja, gitu misalkan, karena belum ada di pengendalian sebelumnya. Memonitoring itu teman-teman due-date-nya harus bisa ter-state dengan jelas, misalkan melakukan monitoringnya itu setiap hari dengan trial pelaksanaan selama 3 bulan, atau misalkan selama 2 bulan. Itu harus ditetapkan batas waktu pelaksanaannya. Sehingga nanti ketika review IBPR berkala, teman-teman yang udah melakukan penetapan pengendalian tambahan yang udah close secara due date, dia akan masuk ke dalam kategori pengendalian existing. Gitu. Setelah itu kita mengidentifikasi referensi dari pekerjaan tersebut. Ini sifatnya opsional, bisa teman-teman identifikasi dalam form IBPR yang sama atau tidak dilakukan juga tidak masalah. Ini untuk menggambarkan pekerjaan tersebut terkait adakah kewajiban-kewajiban dari regulasi yang harus kita penuhi dari pekerjaan tersebut. Jadi kita notes di dalam kolom referensinya, biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak mengidentifikasi referensi, itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Tetapi kalau yang memiliki sertifikasi sistem manajemen, biasanya referensi ini akan ditanyakan auditor biasanya saat melihat IBPR teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah review IBPR. Review IBPR ini wajib dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan perusahaan.
bisa per tahun, bisa per 6 bulan, atau ada mungkin perusahaan yang per 2 tahun. Itu kembali ke dinamika perusahaan sendiri seperti apa. Apakah sangat dinamis, ataukah sangat tidak dinamis, sehingga kemungkinan risiko itu, perubahan risiko itu sangat kecil terjadi, ya itu kembali ke karakter perusahaan masing-masing. Tetapi, selain yang berkala tersebut, review ini wajib dilakukan seketika apabila yang pertama terjadi insiden pada pekerjaan tersebut. Seperti kita bahas tadi, setiap insiden, maka rekomendasi insiden akan menjadi kontrol tambahan dalam IBPR tersebut. Kemudian terjadinya perubahan regulasi pemerintah atas pekerjaan tersebut. Mungkin ada persyaratan pemerintah yang baru, misalkan penggunaan tools yang baru atau sertifikasi tools yang baru, maka teman-teman harus mengupdate atau mereview IBPR-nya sesuai dengan regulasi yang terbaru. Yang ketiga, terdapatnya perubahan metode, peralatan, dan area kerja. Misalkan biasanya metode kerjanya dilakukan pada siang hari, sekarang ternyata dirubah menjadi malam hari, jadi ditambahkan misalkan pada malam hari juga dilakukan, maka teman-teman juga harus mereview IBPR tersebut yang mengcover sampai dengan metode yang baru juga. Kemudian yang terakhir adalah wajib direview saat adanya temuan pemeriksaan, audit, baik dari internal maupun eksternal, juga termasuk dari temuan pengawasan dari pemerintahan, Disnaker kah, kalau dari pertambangan atau perminyakan, dari ESDM kah, dari pengawasan ke lapangan, menemukan sesuatu yang berkaitan pada pekerjaan tersebut, maka teman-teman harus mengupdate atau mereview ke IBPR-nya terhadap pekerjaan tersebut. Itu tahapan-tahapan penyusunan IBPR yang bisa teman-teman lakukan. Secara mungkin agak ribet ya kita bahas-bahas kata-kata penyampaian tadi, mungkin kita coba bahas berdasarkan contoh saja. Ini ada salah satu contoh form IBPR yang saya coba tampilkan ke teman-teman. Ini form IBPR yang simple saja, yang mana minimum requirement dari IBPR itu sudah masuk di sini, yaitu aktivitas registernya udah ada, misalkan kelompok registernya apa, subaktivitinya apa, bahayanya diidentifikasi apa, risikonya apa, kategorinya rutin dan non-rutin, pengendalian yang sudah adanya apa, ini nilai risiko aktualnya, konsekuensinya, likelihood-nya, risk rank-nya berapa, kemudian kebutuhan pengendalian tambahan, due date-nya sama referensi. Ini form IBPR yang simple, tapi kalau saya nilai pribadi, form ini adalah form yang sangat dinamis, sehingga nanti ini akan bisa bergerak dari pengendalian tambahan, bisa nanti bergerak pengendalian, kemudian di sini di nilai risiko akan berubah, sehingga ini akan terus bergerak, sehingga ketika teman-teman review, ini akan bergerak terus. Nah, ini form IBPR yang simple saja, yang sederhana. Mungkin ada teman-teman yang lihat ada kolom IBPR itu sampai 30 kolom, ada 20 kolom, ada 25 kolom. Itu kembali ke kebutuhan perusahaan masing-masing, membutuhkan pendetailan secara mendetail atau cukup dengan identifikasi yang secara umum. Itu kembali ke karakter perusahaan masing-masing. Kita coba isi dari form yang ini. Contohnya, kita melakukan servis mobil di area workshop. Nah, activity registernya misalkan, atau kegiatannya servis mobil di workshop. Subactivity-nya penggantian oli. Dari penggantian oli, kita identifikasi bahayanya secara bahaya fisika. Nah, identifikasi bahaya tadi saya kategorikan ada 7 bahaya, jadi 7-7-nya harus kita identifikasi. Mempermudah kita supaya tidak adanya misidentifikasi, saya biasanya memberi coding di depannya secara faktor bahaya fisikanya apa aja, maka di titik 2, panas. Mungkin di sini saya kasih contoh 1, panas. Kalau misalkan fisikanya banyak, misalnya panas, ada getaran, ada kebisingan, jadi bisa di koma, bisa panas, koma, kebisikan, koma, getaran, koma, bisa. Kemudian, ini kimia. Kimia itu apa? Bahan olinya, bahan B3. Ini adalah bahaya kimianya. Atau mungkin ada debu juga di sana, bisa ditambahkan debu. Gitu. Ini contoh pengisiannya. Jadi supaya teman-teman menghindari adanya misidentifikasi, lebih baik dari 7, kalau saya memakai 7 kategori bahaya,
dari 7 kategori itu diidentifikasi satu persatu. Jika tidak ada, misalkan kita contohkan aja di sini faktor bahaya biologinya tidak ada nih dalam pekerjaan tersebut, ya kita strip saja. Sehingga kita tidak akan mengalami misidentifikasi. Ini yang untuk guideline yang bisa kita lakukan secara teknis di lapangan. Kemudian setelah kita identifikasi bahaya di sini, kita identifikasi risiko dari masing-masing keberadaan bahaya. Di sini saya langsung kumpulkan jadi satu semuanya dengan koma-koma-koma. Misalkan kita mulai dari yang keberadaan panas. Keberadaan panas ini risikonya apa aja? Iritasi, dehidrasi. Ada lagi nggak bahaya lainnya? Misalkan memicu terjadi kebakaran, ya bisa jadi gitu kan. Bisa ditambahkan di sini misalkan adanya kebakaran. Gitu. Nah, sedangkan bahan olinya misalkan di sini ada iritasi mata. Jadi teman-teman memulai dari yang paling atas, diidentifikasi risiko-risikonya apa aja yang mungkin terjadi, dikoma-komakan sampai nanti di bagian terakhir. Sehingga jumlah risikonya ini sangat akan banyak sekali. Nah, ini untuk mencoba teman-teman menghindari terjadinya misidentifikasi. Jadi, dari kategori bahaya, nanti baru kita breakdown satu-satu di risikonya. Kemudian kategorinya kegiatannya rutin atau non-rutin. Penggantian oli di workshop berarti kan rutin. Misalkan nanti ada penggantian olinya, contohnya penggantian oli, ini kan servis ya, berarti itu berjangka, berarti ini rutin. Misalkan ada penggantian oli karena kebocoran. Nah, berarti itu kan non-rutin. Nah, di sininya nanti akan NR. Atau mungkin teman-teman tidak pakai simbol, langsung tulisan rutin, boleh. Kemudian setelah kita identifikasi kategorinya, kita identifikasi pengendalian yang sudah ada. Untuk menghindari misidentifikasi juga, teman-teman bisa lakukan dengan hierarki pengendalian risiko, eliminasi. Misalkan, adakah tahapan pengendalian eliminasi yang telah kita lakukan? Ini yang telah kita lakukan ya di kolom ini. Misalkan belum ada ya kita stripkan, substitusinya belum ada ya kita strip. Kemudian engineering control, apa aja yang sudah kita lakukan? Lokasi penggantian oli khusus terisolasi dari sumber api misalkan. Kemudian demarkasi area kerjanya yang sudah kita lakukan. Kemudian administrasi kontrol, administrasi AD ya. Itu prosedur penggantian oli sudah ada dibikinkan. ID atau identitas kompetensi mekaniknya udah ada, kemudian sign kerjanya udah ada, inspeksi area kerja udah ada. Jadi kita list berdasarkan kategori hierarki pengendaliannya, termasuk APD yang terakhir, apa aja yang kita gunakan. Jadi supaya tidak adanya yang miss dalam identifikasi, teman-teman sebaiknya mengidentifikasi berdasarkan kategori hierarkinya. Jadi tidak acak-acakan di sini. Misalkan yang teringat pertama itu adalah pengendaliannya, misalkan penggantian oli APD, langsung ditulis itu pengendalian. Nah, sehingga teman-teman nanti runutannya bisa kemungkinan terjadinya misidentifikasi itu sangat besar. Jadi diidentifikasi berdasarkan kategori-kategori yang sudah kita tetapkan. Kemudian teman-teman baru menilai risiko aktualnya setelah dilakukan pengendalian yang sudah ada ini. Misalkan di sini yang terparah itu apa nih? Contohnya dehidrasi yang terparah. Dehidrasi yang terparah di sini mengakibatkan karyawannya dapat cedera. Di sini saya mencoba kategori 4 dan B ini mengacu kepada matriks yang 5x5 ini. Misalkan kalau dehidrasi tadi misalkan sampai menyebabkan membutuhkan perawatan dokter, cedera membutuhkan perawatan dokter, atau bisa jadi pingsan, atau bisa jadi ibarat kata orang tuh siup karena dehidrasi lah gitu. Nah, bisa kategori 4. Misalkan itu yang paling logis yang terjadi dari kasus proses penggantian oli ini. Masuk kategori 4 setelah kita lakukan ini semua. Tapi kalau kontrol ini tidak ada, bisa jadi ini bisa masuk kategori 1, 2. Misalkan dehidrasinya, contohnya misalkan terjatuh karena terpleset yang mengakibatkan misalkan terjatuh sehingga bisa jadi kepala terbentur sesuatu mengakibatkan cedera berat. Bisa ini kategori 1 atau 2. Tapi dengan udah ada kontrolnya kita, termasuk prosedurnya, kemudian
kompetensinya, dan isolasi area kerja, kemudian APD yang digunakan karyawan, sehingga kemungkinan kepala terbentur itu sangat-sangat tidak sangat kecil lah mungkin terjadinya, sehingga kita melihat dampak terparahnya setelah kontrol ini menjadinya seperti apa. Mungkin bisa jadi terpleset terjatuh itu masih terjadi, tapi mengakibatkan cedera ringan saja. Misalkan sobek di area tangan, sehingga membutuhkan jahitan 2 jahitan, atau membutuhkan perawatan dari dokter untuk mengobati luka gitu. Jadi masuk kategori 4. Nah, likelihood-nya, kemungkinan terjadinya kita lihat di matriks, di tabel matriks lagi, sering terjadi dalam 1 tahun di area kerja kita atau tidak, atau 1-2 kali terjadi dalam setahun, atau 1 kali dalam 5 tahun, berdasarkan historical kejadian. Misalkan itu dalam setahun terjadi 1 kali, masa kita kategorikan dalam kategori B untuk likelihood-nya. Sehingga B sama 4 masuk kategori 14 dan sedang. Sehingga kita tuangkan di sini 4, B, 14 sedang. Gitu. Jadi ini mengisi nilai risiko harus mengacu pada matriksnya. Jadi ketika 4B berarti 14 sedang. Kalau misalkan 3 tadi sama B, berarti itu masuk tinggi. Gitu. Jadi kita harus menggunakan kamus dari matriks risiko untuk pengisian ini. Kemudian setelah kita dapatkan sedang, misalkan nih di perusahaan kita, sedang ini belum acceptable risk. Yang kita acceptable risk kita itu hanya rendah. Jadi ini harus diturunkan jadi rendah. Misalkan yang bikin dia sedang adalah masalah dehidrasinya. Sehingga kita tambahkan pengendalian risiko, pengendalian tambahan atau mitigasinya dengan pengadaan fasilitas air minum di area workshop. Nah, due date-nya kapan? Misalkan 5 Juni 2020. Sehingga nanti setelah di 5 Juni 2020, dokumen ini harus kita review kembali, nanti ini akan masuk ke pengendalian existing, sehingga di sini bisa turun jadi rendah, dan di sini akan jadi kosong. Begitu. Referensi bisa diisi atau tidak, itu kembali ke masing-masing. Contohnya untuk penggantian oli, di sini tidak ada peraturan pemerintah yang harus kita adopt dalam proses pekerjaan tersebut, sehingga ini diisi kosong. Mungkin form lain yang bisa teman-teman lihat juga, ini ada satu form lagi yang menerapkan 2 kali penilaian risiko awal atau potensi risikonya, dan penilaian risiko aktual atau risiko sisa. Nah, di sini ada 2 kali, tahapannya tetap sama, yaitu proses pekerjaannya atau jenis pekerjaannya udah masuk subaktivitas pekerjaannya apa, tipenya di sini rutin atau non-rutin, sumber bahaya itu tadi yang kita bahas, keberadaan bahaya, risikonya apa aja. Nah, di sini kita bisa isi konsekuensi likelihood-nya yang terparah dari keberadaan bahaya dan risiko tersebut. Misalkan tadi dengan pekerjaan yang penggantian oli, tanpa adanya pengendalian, dia bisa jadi di sini kategori 2, likelihood B, sehingga di sini tingkat kategorinya signifikan. Kita lihat likelihood-nya. Nah, ketika 2, misalkan cedera yang sampai dirujuk perawatan rumah sakit, misalkan kemungkinan terjadinya B, kategori 5, signifikan. Jika tidak ada kontrol kita lakukan dalam pekerjaan tersebut, maka kategori activity-nya signifikan, 5 signifikan. Nah, di sini kita masukkan 5 signifikan. Kemudian kita identifikasilah kontrol yang udah ada di perusahaan kita apa aja. Sehingga nanti kita ulang lagi nilai risikonya ke matriks risiko tadi. Jadi di sini, di form yang seperti ini, teman-teman harus 2 kali merefer ke matriks risiko. Jadi dari awal, kemudian sisanya berapa, kemudian memerlukan kontrol tambahan atau tidak, ini ke belakangnya sama seperti form yang sebelumnya. Kelebihannya dengan kita mengidentifikasi potensi awal ini, teman-teman bisa tahu nih, seberapa efektifkah kontrol yang sudah teman-teman lakukan selama ini itu dalam menurunkan risiko awal pekerjaan ke aktual risiko yang saat ini. Ini lebih keuntungannya lebih memvisualkan bahwa pekerjaan kita yang berisiko tinggi dengan kontrol yang kita lakukan, ternyata kita sudah mereduce risikonya ke risiko yang rendah. Jadi ini sebentuk view management nanti bahwa pekerjaan kita itu risikonya risiko tinggi, dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang K3 atau oleh semua pekerja dalam aspek keselamatannya sudah sangat baik, sehingga risiko bisa turun.
Nah, di sini yang keuntungannya di situ. Tapi di sini teman-teman akan dipaksa untuk bekerja lebih berat lagi, effortnya lebih banyak lagi, karena tahapannya lebih banyak dan teman-teman harus mengidentifikasi, menilai tingkatan risiko secara double gitu, 2 kali, di awal sama setelah dilakukan kontrol. Ini mungkin ada 2 contoh form IBPR yang umum ada, dan di perusahaan-perusahaan lain mungkin ada yang tabelnya banyak sampai ada 20 kotak. Ini tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan kembali. Ini contoh-contoh simpel saja dalam pembuatan IBPR. Nah, mungkin teknik pembuatan IBPR sharing kita seperti itu. Kalau ada pertanyaan, mungkin Mas Denny bisa dipandu untuk diskusi kita. Oke, boleh di close share screen? Wah, luar biasa ya teman-teman ya, detail sekali loh. Ya, Bang Rizuli ini menjelaskan ya, luar biasa ya. Saya aja sampai terkaget-kaget nih, bolak-balik nih. Tadi saya sempat terputus tadi ya. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab sambil Mas Rizuli bisa minum dulu boleh? Ya, kalau haus. Aman, lanjut. Oke, saya infokan dulu ke teman-teman semua bahwasannya, bentar. Besok, nah ini dia. Bentar. Oke. Oke, bentar. Oke. Untuk teman-teman semua yang mau untuk e-certificate untuk topik sore ini, silakan menghubungi Mbak Riri ya di 0857 790 68445. Tapi ingat e-certificate-nya nggak wajib, boleh ambil boleh enggak karena berbayar. Jangan lupa di follow @mediatama, Instagram kita, Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi. YouTube kita insya Allah nanti akan saya upload di sini, mungkin akan terupload 2 kali ya. Pertama tadi keputus, video yang pertama, yang video kedua ini akan saya upload. Jadi ada mungkin insya Allah ada dua video ya. Mika Pro nanti semua ada yang nanya modul, nanti saya akan upload di Mika Pro. Terus teman-teman semua nanti hari Senin ada materi mengenai Hazop dan Hazid ya. Kalau kemarin kita ada yang nanya Hazop itu apa, Hazid itu apa, risk register itu apa, nanti kita bahas di sini. Sorenya kita bahas lagi mengenai basic K3 listrik ya. Lalu hari Selasanya penanganan kecelakaan kerja di tempat kerja jam 1. Lalu hari Rabunya ngebahas mengenai RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 dan dikombinasikan dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Kita akan bahas di sini. Hari Kamisnya kita akan bahas bagaimana cara mengawasi pekerjaan konstruksi dari sudut pandang konsultan konstruksi dari MK. Lalu hari Jumatnya kita belajar dengan Pak Adam, OSH Risk and Opportunity berdasarkan ISO 45001-2018. Dan hari Minggunya kita belajar mengenai basic K3 linker. Paginya, siangnya, sorenya kita belajar basic CSMS ya, bersama Pak Sugeng, kerjasama antara Mediatama dan Kita Kompeten. Teman-teman yang belum masuk ke grupnya Mediatama, webinar Mediatama, silakan menghubungi Mbak Riri ya, agar dimasukkan ke dalam grup webinarnya Mediatama. Oke, ini karena banyak pertanyaan dan kita punya waktu hanya 20 menit saja, jadi saya akan pilih nih Bang Rizuli. Ini saya udah saring nih beberapa pertanyaan, banyak beberapa orang nih nanya, dengan adanya banyak variasi kombinasi formulir dari IBPR sendiri, sebenarnya pemerintah ataupun di ISO sendiri sebenarnya ada nggak sih standar IBPR sendiri itu? Atau kita buat sendiri antar perusahaan itu akan berbeda? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan. Ada nggak regulasinya atau standar yang memang baku bisa dipakai baik itu di perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, ada juga pemerintah juga nanya nih kan, seperti itu. Silakan.
Oke, Mas Dani, untuk pertanyaan form baku dari IBPR ini sendiri, dari spesifikasi pemerintah itu cuma memberikan standar dalam identifikasi bahaya itu harus mengidentifikasi apa saja. Contohnya aktivitas rutin dan tidak rutin, kemudian kalau ISO sekarang kan berarti harus ada juga yang sampai ke opportunity-nya seperti apa. Jadi untuk template-nya itu kembali ke kita menerjemahkan dari standar yang udah ada dari pemerintah maupun dari internasional. Standar apa yang kita acu, itu kalimatnya seperti apa, kita tuangkanlah dalam template yang kita terjemahkan. Misalkan di sana ada aktivitas rutin, kemudian bahaya, identifikasi bahaya, dinilai risiko. Jadi template yang baku itu sebenarnya tidak ada untuk IBPR. Adanya itu cuma apa sih yang harus ada dalam IBPR. Itu yang udah dibakukan di regulasi maupun di standar internasional. Jadi akan berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi makanya auditor pun kalau ngaudit ketika ngelihat IBPR tidak akan mempertanyakan kok kolom ini kok di IBPR ini nggak ada kolom tentang hal ini ya, di perusahaan lain kok ada ini. Enggak, mereka tidak akan compare itu sebagai auditor. Auditor pasti akan melihat apakah requirement dari standar itu udah tertuangkan dalam IBPR-nya apa belum. Biasanya begitu aja. Jadi teman-teman kalau melihat IBPR saya udah cukup apa belum, lihat lagi ke standarnya. Kalau mengacu ke SMK 3, lihat di SMK 3. Persyaratan yang dimintakan apa saja, udah masuk apa belum. Kemudian kalau pakai ISO 45001, di situ apa yang diminta minimumnya di IBPR-nya, udah tertuang apa belum. Jadi kalau misalkan belum tertuang, maka di-update lagi apa aja masih belum terdapat dalam situ. Jadi standar bakunya tidak ada. Standar bakunya tidak ada, itu kata kuncinya ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya, ini menarik juga. Kalau untuk, kan tadi ngebahas mengenai itu ya, perkalian lah, ada 5x5, 4x4, 6x6 gitu ya. Kalau untuk perusahaan yang memang baru mengenal K3, boleh nggak itu kira-kira penggunaan cuma 3x3 aja ya? Jadi hanya ringan, sedang, berat, terus pokoknya yang cuma 3x3 perkalian antara keparahan sama... Ya. Boleh nggak kayak gitu? Untuk yang baru mulai, karena kalau udah 5x5 nanti puyeng kepalanya. Untuk matriksnya itu bebas saja, sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Kalau yang baru ternyata personilnya itu udah ekspor, misalkan perusahaan baru nih, dia meng-hire personil K3-nya yang sangat sudah experience sangat luas, dia bisa menuangkan dengan yang lebih kompleks, lebih bagus. Jadi tergantung ke kebutuhan perusahaan masing-masing dan kesanggupan perusahaan masing-masing. Semakin simpel tidak masalah. Misalkan cuma konsekuensinya dibagi jadi 3, diterima, ditoleransi, sama tidak diterima, misalkan gitu kan. Nggak masalah gitu. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing dan menuangkan dalam bentuk formatnya seperti apa. Tetapi yang harus dipahami adalah kalau kita pakai 3x3, 4x4, 5x5 gitu kan. Teman-teman harus menetapkan nanti acceptable risk-nya seperti apa. Ketika itu belum masuk dalam acceptable risk teman-teman, harus ada upaya lagi sehingga komitmennya itu tetap berjalan, siklusnya berjalan dalam IBPR, walaupun kategori sedikit, siklusnya berjalan sehingga risiko itu akan teridentifikasi dan terkendali, mencegah terjadinya eksiden. Oke, kita buka pertanyaan nih langsung. Dari Pak Adam, silakan Pak Adam. Pak Adam, silakan di-unmute, bertanya sama Mas Rizuli. Pak Adam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Akbar lah. Oke. Ya, Pak Rizuli. Oke. Perkenalkan nama saya Adam Rahman Agung. Begini Pak Rizuli, dari contoh tadi itu agak maksudnya saya agak perlu diluruskan nih antara bahaya dengan risiko kan gitu ya, dengan potensi bahaya kan gitu ya. Nah tadi ada bahaya itu terkait dengan bahaya gravitasi, terus bahaya fisika, terus lagi ada bahaya ergonomik sampai dengan psikososial kan gitu ya. Nah terus lagi contoh itu ada risiko. Nah risiko itu ngebahas ada terjatuh, tertimpa dan lain sebagainya. Apakah itu bukan potensi bahaya? Ataukah risikonya bukan itu? Atau mungkin risikonya adalah
patah tulang, terus lagi meninggal dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin perlu diluruskan nih Pak Rizuli? Karena saya biasa ya intinya biasa ngisi materi itu ngebahasnya seperti itu. Nah ini mohon diluruskan gitu loh. Terima kasih Pak Adam. Ya. Boleh sambil dibuka slide-nya itu Pak Rizuli? Iya, nanti saya share kembali materinya ya Pak. Nah, boleh di-share screen aja di bagian depan kayaknya. Nah, sini ya. Untuk masalah bahaya risiko itu, kita lihat dari bowtie frame ini Pak Adam. Keberadaan bahaya di sini, kemudian risiko itu apa, sedangkan konsekuensi apa. Jadi patah tulang itu adalah konsekuensi, risknya itu apa? Terjatuhnya. Jadi eventnya itu adalah risk, sedangkan konsekuensinya itu adalah efek terparahnya, dampak dari terjadinya risk tersebut. Jadi ketika kita mengidentifikasi risknya, itu adalah eventnya itu apa yang bisa terjadi, sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pencegahan munculnya event tersebut. Nah, gitu. Ada juga perusahaan mungkin di formnya, ini kan tadi saya memberikan contoh form simple yang sederhana. Ada nanti perusahaan yang ada, saya pernah lihat juga ada perusahaan yang memberi di sini 3 kotak bahaya, risiko, sama dampak. Kelingkungan ya? Atau efek, bukan lingkungan, beda. Kalau lingkungan, misalkan dari bahaya, risiko, ada juga misalkan kayak efeknya gitu. Nah, jadi konsekuensi apa aja dari keberadaan risiko tersebut. Ada perusahaan yang mengkategorikan 3. Nah, kembali lagi ke teman-teman, butuhnya yang mana? Yang penting risikonya tersebut teridentifikasi, bahaya tersebut teridentifikasi. Karena yang kita nilai itu adalah dari risiko dan bahayanya ini. Jadi kalau kita bicara risiko itu adalah peluang terjadinya event, bukan kita cek definisi lagi tadi. Risiko peluang munculnya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau insiden dari keberadaan bahaya. Itu. Jadi peluang eventnya itu adalah risk. Sedangkan patah tulang itu adalah konsekuensi dari suatu risk gitu. Bisa cukup jelas Pak Adam? Ya, sudah cukup itu Pak Rizuli. Oke, boleh disclose. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Ini bagus juga nih. Seberapa efektifkah IBPR ini dapat menjamin terjadinya atau tidak terjadinya kecelakaan di perusahaan? Nah, itu cara ngukurnya keefektifan IBPR itu kayak gimana tuh? Percuma nanti kalau IBPR-nya bagus, tapi ternyata ya masih banyak kecelakaan juga gitu. Iya. Nah, seberapa efektif IBPR terhadap kecelakaan, saya share screen lagi. Sebenarnya ada satu quote sih yang saya bikin sebenarnya di materi presentasi. Nah, di sini IBPR akan menjadi efektif jika IBPR itu kita gunakan sebagai tools dalam bekerja. Kalau teman-teman menggunakan IBPR sebagai dokumen persyaratan tender, persyaratan sertifikasi saja, maka saya jamin IBPR tidak akan efektif dalam mencegah eksiden. Tapi kalau teman-teman menggunakan IBPR sebagai tools, maka itu akan sangat-sangat efektif dalam mencegah insiden. Seperti apa penggunaan toolsnya? Kita coba ke formnya, ke form IBPR-nya. Contohnya ini, kita telah mendapatkan misalkan risikonya di sini adanya risiko sedang dari pekerjaan penggantian oli. Tapi masih ada pengendalian tambahan yang kita butuhkan. Nah, di sini itu kita harus eksekusi sesuai dengan ketika kita eksekusi, maka ketika due date selesai, kita harus update lagi IBPR ini, kita masukkan ke pengendalian existing. Kita ulang lagi, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kita akan menjadi tools itu ketika kemudian akan digunakan sebagai tools ketika pengendalian existing ini akan jadi acuan oleh teman-teman dalam melakukan sidak. Karena orang-orang safety nih, akan sidaknya based on dari misalkan sidak penggantian oli, dia akan lihat apakah kontrol ini udah dilakukan dengan benar atau enggak. Jadi gerak dari upaya-upaya pencegahan risikonya itu dilakukan berdasarkan pengendalian yang udah kita identifikasi, sehingga itu sangat efektif nanti dalam mencegah eksiden. Tapi kalau teman-teman jadi ini dokumen disimpan dalam arsip, disimpan dalam folder, kemudian tidak dibuka-buka lagi
lagi pengendalian yang udah kita lakukan apa-apa aja, dan kita ke lapangan melihat pekerjaan tersebut, oh pekerjaannya penggantian oli, oh ya udah kita lihat, oh oke, aman, segitu saja. Sedangkan kita tidak melihat lagi dari pengendalian yang udah diidentifikasi, yaitu percuma dokumennya gitu loh. Oke. Makanya efektif atau tidak balik lagi ke fungsi yang diterapkan oleh teman-teman di perusahaannya. Kalau hanya sebagai dokumen efektif, tapi kalau kalian jadikan sebagai tools dan itu kalian gunakan sebagai panduan bekerja, ya itu akan efektif. Oke. Ada pertanyaan banyak nih dari Mbak Leni Murliana. Ibu Leni Murliana, boleh Ibu Leni, boleh ini saya udah buka unmute, silakan langsung bertanya aja. Bu Leni, di unmute dulu. Halo Bu Leni. Leni Murliana, silakan. Nurliana. Oke, ini banyak nih pertanyaannya. Bisa nggak diinformasi sumber bacaan untuk pembagian tipe bahaya yang digunakan? Nah, itu satu, menjadi 7 bahaya. Apakah ada perbedaan tipe bahaya? Nah, Permenaker 5/2018 mengenai linker. Nah, itu ngomongin soal bahaya-bahaya semua sebenarnya. Ada nggak sih referensi untuk pembagian bahaya itu sendiri gitu? Apakah kita merefer langsung ke 5/2018 untuk Permenakernya? Leni Murliana. Leni Nurliana ya, saya baca nih. Yang pertama bisa diinformasikan sumber bacaan untuk pembagian tipe bahaya yang digunakan. Tadi kalau tidak salah dibagi menjadi 7 bahaya. Oke. Kalau saya menjadi 7 bahaya, sumber bacaan sebenarnya kita tidak ada buku yang saklek saya jadikan acuan. 7 kategori ini saya breakdown dari experience saya di lapangan. Apa aja kategori bahaya yang umum di buku bacaan ketika saya masih kuliah itu biasanya fisika, kimia, biologi, ergonomi, lingkungan. Psikologi. Saya cuma 5 kategori. Nah, ketika kita lihat perkembangan regulasi yang saat ini, contohnya psikososial. Psikososial ini kan muncul baru di, kalau nggak salah itu di SMK 3 udah muncul ya, psikososial. Nah, itu kan yang terbaru itu muncul kembali, dimunculkan sama regulasi, di ISO muncul, di SMKP muncul. Nah, ketika itu muncul dari regulasi-regulasi standar yang terbaru, maka kita masukkan juga untuk tambahannya kita, psikososial. Nah, tadi mekanis ini saya mengkategorikan kategori bahaya mekanis ini karena aktual di lapangan didapati bahwa teman-teman itu bekerja menggunakan tools yang ada titik jepit, yang ada perputaran mesin. Nah, sehingga itu saya kategorikan satu kategori tertentu sehingga kontrolnya akan dipermudah. Nah, untuk bahan bacaannya ya jujur saja saya lebih mengupdate ke regulasi sih, Bu. Apakah standar-standar yang terbaru? Apakah di ISO ada penambahan kategori terbaru kah? Ataukah di SMKP ada penambahan kategori terbaru, baru saya update. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara tipe bahaya dan faktor pengukuran pada pengendalian lingkungan kerja berdasarkan tipe bahaya sama faktor pengendalian lingkungan ini berbeda, Bu. Kalau pengendalian lingkungan kerja berdasarkan ini kan lebih ke hypercase-nya. Yang 5/2018 kalau saya nggak salah ya, itu lebih ke lingkungan kerja ke hypercase-nya. Sedangkan kategori tipe bahaya ini sumber dari keberadaan bahayanya ini, Bu. Jadi di sini saya membedakan kelompok bahaya yang kita hadapi di lapangan sama untuk pengukuran pengendalian lingkungan kerja ini beda. Kita bicara diskusinya beda ranah ini. Karena kalau pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, kita berbicara hypercase, pengukuran debu, pencahayaan, segala macam, itu kita hygiene industry. Sedangkan kita tipe bahaya, itu sumber yang kita hadapin di lapangan. Karena di hygiene industry itu mechanical nggak ada. Misalkan bahaya mechanical nggak ada. Kemudian kalau psikososial di hygiene industry udah muncul. Harus adanya pengukuran psikologis dari hygiene industry, sekarang udah muncul di tesnya. Nah, kalau misalkan, apalagi yang belum ada ya di hygiene industry itu, cuaca, lingkungan bahaya, lingkungan dari cuaca, keberadaan cuaca itu tidak masuk di hygiene industry, gitu, Bu. Jadi, ranahnya beda nih, Bu, ketika kita menyusun IBPR berdasarkan tipe bahaya,
dan ranah hygiene industri dari pengukuran lingkungan kerja itu ranah yang berbeda. Oke. Oke, Pak Rizuri, ada lagi pertanyaan. Kira-kira nih yang kita bahas ini nih, BPR-nya itu sudah mempertimbangkan risk and opportunity berdasarkan ISO 45001 nggak ya? Kira-kira beda HIRADISI versi OSAS 18001 2007 dengan HIRAOP ya, berdasarkan ISO 45001 2018 itu dari mana tuh? Nah, ini pertanyaan Pak Beni nih, Beni RP Sibarani. Oke Pak Beni, untuk form contoh yang saya tampilkan, untuk ISO 45001 sebenarnya sudah mencukupi. Terkait masalah opportunity memang tidak ada di situ. Ketika teman-teman mengadop ISO, opportunity itu bisa masuk ke dalam 2 kategori dokumen. Kembali ke perusahaan masing-masing enak seperti apa. Bisa menjadi satu dokumen opportunity tersendiri, atau bisa digabung dalam IBPR ini. Itu kembali ke enaknya di perusahaan masing-masing seperti apa. Kalau mau dokumennya tidak banyak, bisa digabungkan dalam IBPR sehingga nanti ada kolom ditambahkan satu lagi. Untuk mengkategorikan opportunity, bisa ada 2 kolom yang ditambahkan. Mungkin saya share contoh tadi. Sebentar. Nah, contohnya kalau opportunity, prinsip opportunity dalam ISO 45001 itu ada 2 peluang yang bisa kita lakukan dari pekerjaan tersebut, yang bisa kita ambil dari proses pekerjaan tersebut, dan juga peluang improvement yang bisa kita lakukan untuk menurunkan risiko tersebut. Jadi di pengendalian tambahan dan mitigasi kita bisa masukkan satu lagi improvement di sini, adanya bisa pengendalian tambahan, mitigasi, dan peluang improvement. Nah, di sini bisa satu peluang masuk, dan di sini bisa ditambahkan satu kolom lagi di depan. Dari kategori activity-nya apa, peluang dari activity itu apa. Contohnya misalkan teman-teman ada activity land clearing. Kalau dia tahu tuh pembersihan lahan kerja. Nah, di situ kan teman-teman akan menghasilkan kayu, itu kayu-kayu yang ditebang-tebangin itu jadi peluang. Kayu itu bisa jadi peluang untuk menjadi bahan pembuatan rambu misalkan. Itu bisa dimunculkan di satu kolom tambahan di depannya. Nah, itu kalau untuk yang menerapkan ISO. Jadi kalau form yang saya show tadi, itu adalah yang untuk standar dari SMK 3 saja yang full udah tercover. Tapi kalau untuk ISO, teman-teman bisa balikkan lagi ke perusahaan masing-masing. Kalau mau digabungkan ke IBPR-nya, bisa ditambahkan satu kolom lagi untuk peluang. Tapi kalau dokumen peluang dipisah dari IBPR juga boleh. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi sama auditor yang biasa nge-audit teman-teman seperti apa. Karena pola yang saya alami, pola pikir auditor ketika melihat dokumen IBPR dan peluang tersebut, ada 2 versi auditor nih. Ada yang berpendapat boleh digabungkan dalam IBPR, ada yang maunya itu dengan dokumen terpisah. Sehingga ada list peluang yang harus dikejar dan dikerjakan oleh perusahaan. Nah, di sini ada dua pandangan dalam opportunity, teman-teman masih bisa berkonsultasi sama auditornya langsung. Maunya seperti apa, sehingga ketika audit tidak akan mempersulitkan teman-teman sendiri gitu. Okay. Karena saya jujur, saya ngaudit sama partner saya berdua sama partner saya ngaudit, saya dengan partner saya pun memiliki pengalaman yang berbeda dalam menginterpretasikan peluang ini. Auditor eksternal datang ke perusahaan saya, ada 2 kelompok auditor, 2 kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda terkait opportunity ini. Jadi lebih baik untuk dokumen opportunity diskusi sama auditor supaya tidak mubazir kerjanya. Takutnya teman-teman udah dimasukin di IBPR, tahu-taunya auditornya minta dokumen terpisah. Atau teman-teman udah bikin dokumen terpisah, taunya auditornya minta digabungkan di IBPR. Gitu. Ya, jadi kalau di SMK 3 pun dia masih mengadopsi versi yang lama loh. Masih menggunakan risk control dia, masih OSAS 18.001/1999. Jadi kalaupun audit SMK 3, PP 50 juga masih menggunakan OSAS 18.001/1999, bahkan lebih jadul lagi gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke perusahaannya masing-masing. Oke, ada satu pertanyaan lagi karena kita waktu sudah selesai. Pak Irsan Yasdianto, silakan. Pak Irsan. Oke, Pak Irsan, Pak Irsan, halo? Oke, baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali Pak dalam membahas IBPR ini kan, karena menurut saya salah satu titik pengendalian bahaya atau risiko yang ada di tempat kerja kita khususnya itu saya pikir kuncinya ada di IBPR ini Pak. Dengan kita melakukan IBPR ya setidak-tidaknya semua risiko itu dapat kita semua risiko dapat kita kendalikan sehingga nantinya risiko bisa kita terima. Oke, langsung aja Pak, langsung aja. Oke, beberapa yang satu aja lah yang ingin saya tanyakan itu Pak. Ya. Terkait IBPR ini untuk pengendalian tambahan tadi Pak. Untuk pengendalian tambahan itu bentuknya bisa seperti apa Pak selain dengan apa yang sudah dicontohkan tadi? Karena ada beberapa tuh kayaknya berbeda banget. Nah itu mungkin minta diluruskan seperti apa Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, mungkin residual Oke, Pak Irsan. Residual risk ya? Additional control. Additional control, oke, silakan. Additional control bentuknya seperti apa? Teman-teman kalau mau simpelnya, teman-teman misalkan di kontrol yang existing-nya itu ada apa, mana yang belum ada di existing control itulah akan muncul di additional control. Misalkan ada administrasi kontrol yang belum ada di additional control. Contohnya kita mengklasifikasikan administrasi kontrol, ada prosedur, ada training pekerja, ada inspeksi area kerja, kemudian ada sign, misalnya kita kategorikan 4 sign atau rambu. Dari 4 ini ternyata kita baru 3 yang memenuhi. 1 belum, kita bisa masukkan ke additional control. Dari hierarki pengendalian dokumen hierarki pengendalian risiko, kita gunakan acuan untuk menambahkan di additional control. Yang belum ada kita bisa tambahkan, tapi yang relevan dilakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, di additional control bisa ditambahkan dengan improvement yang akan kita lakukan dalam upaya menurunkan risiko, tingkat risiko, dalam upaya bisa juga dalam efisiensi secara proses maupun cost operasional. Itu bisa di additional control. Atau yang ketiga di additional control bisa ditambahkan adalah adanya arahan regulasi terbaru, update regulasi terbaru dalam mengkontrol risiko tersebut. Misalkan suatu alat penyangga harus disertifikasi dengan secara berkala per 6 bulan, misalkan di regulasi terbaru. Selama ini kita baru sertifikasi per tahun, maka itu muncul di additional control nanti tambahannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa jadi ditambahkan dari eksiden. Eksiden misalkan pada pekerjaan tersebut sudah terjadi eksiden, investigasi dilakukan, muncullah rekomendasi dari investigasi. Rekomendasi investigasi ini wajib kita masukkan di additional control dari pekerjaan tersebut, sehingga kita inline-kan apa yang kita lakukan secara pekerjaan ke dokumen IBPR pun inline, maka masuk kontrol jadi rekomendasi investigasi, dan kita kontrol lagi di situ sudah dilakukan apa belum. Jadi 4 kategori itu bisa dimasukkan di additional control. Oke, luar biasa ini ya teman-teman ya. Ini masih banyak banget pertanyaan dan masih banyak juga yang raise hand, tapi karena waktu kita yang tidak ada lagi, mungkin kita close dengan closing statement dari Pak Rizuli terkait dengan bagaimana cara kita membuat IBPR ini supaya bisa terimplementasi dan ujung-ujungnya dapat mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, bahkan ada efisiensi cost yang dapat memberikan profit ya secara besar buat perusahaan. Silakan Pak Rizuli. Oke, terima kasih Mas Denny. Terkait IBPR ini quote saya pentingnya di sini di bagian akhir ini, jadikan IBPR sebagai tools dalam bekerja, bukan hanya dokumen administrasi yang digunakan saat pemeriksaan saja. Ini yang penting. Jadi teman-teman gunakanlah seoptimal mungkin form IBPR ini sebagai guideline teman-teman dalam bekerja. Paparkanlah IBPR ini di area di tempat kerja masing-masing sehingga bisa diingat dan teman-teman digunakan sebagai acuan sebelum ke lapangan. Nah, harapannya dengan seperti ini teman-teman bisa mencegah terjadinya eksiden, mengefektifkan proses pekerjaan di departemen teman-teman sendiri sehingga tidak adanya rework, tidak adanya pekerjaan yang mubazir karena tidak inline dengan apa yang udah kita identifikasi di BPR, sehingga efektivitas sama efisiensi pekerjaan akan terjadi.
Dan yang terpenting adalah acceptable risk harus disepakati bersama manajemen. Mana risiko yang masuk ke acceptable, mana yang belum. Sehingga teman-teman tahu fokus teman-teman dalam mengontrol risiko harus kemana. Sehingga secara finansial akan tercover, secara perusahaan akan mengaccept sebatas mana, dan yang tidak di-accept sebatas mana, dan teman-teman fokuslah yang belum di-accept sama perusahaan. Ingat, safety itu kata kuncinya adalah acceptable, bukan suatu hal yang mutlak. Kita wajib melakukan itu, tapi kategori pelaksanaan safety itu kata kuncinya acceptable. Kalau kita terapkan hal kata mutlak kepada manajemen, maka kita akan berhadapan dengan cost dari perusahaan tersebut. Kalau kita berbicara acceptable dengan manajemen, maka kita akan disupport dengan sangat penuh dari pihak manajemen. Itu yang harus teman-teman tetap ingat dari saya. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak saya di LinkedIn juga diperbolehkan. Dan salam safety, dan teman-teman selama COVID ini tetap jaga kesehatan, dan ingat sebagai agen-agen safety di lapangan, jangan sampai kita yang memecah atau yang melanggar aturan safety, dan kitalah yang menjadi panduan atau role model di perusahaan masing-masing. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh di close share screen-nya, Pak? Oke, teman-teman semua, terima kasih juga dari Pak Rizuli atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Semoga ilmunya menjadi amal jariah buat kita semua dan Pak Rizuli sendiri. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir hari ini. Saya mohon maaf misalkan masih ada banyak pertanyaan, ada raise hand yang belum bisa dijawab. Oke, itu aja dari saya. Tetap di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinarnya Media Tama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Terima kasih. Salam safety.